Tertatih-tatihlah, terlelah-lelahlah, karena sesuatu yang luar biasa tidak terjadi secara biasa. Maka dari itu inilah bentuk aksi dan karya nyata mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya. Negeri Indonesia indah bagaikan surgawi, negeri Indonesia gemaripah loh jinawi. Kami datang dari Universitas Airlangga sebagai generasi Qurani bukan hanya untuk berkompetisi. Mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran adalah tujuan kami. Peran pemuda dalam berbangsa dan beragama adalah sumbangsi nyata untuk agamanya. Salah satunya adalah dengan menerapkan isi kandungan Al-Quran sebagai inovasi nyata. Mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan pada kandungan ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri LKTAN FPPI FKIP Universitas Lampung tahun 2021 serta seluruh teman-teman kontingen LKTAN FPPI FKIP Universitas Lampung tahun 2021 yang kami banggakan. Menurut Fiona 2020, dewasa ini kanker menjadi salah satu penyakit pembunuh utama di dunia. Diperkirakan 1 dari 6 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kanker. Adapun World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa kanker mulut merupakan salah satu masalah yang serius di berbagai negara. Sally 2020 dalam penelitiannya mengatakan bahwa setiap tahunnya insidensi kanker rongga mulut mencapai 300.000 kasus dan hampir 50% sering terjadi di negara berkembang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita ketahui bahwasanya buah delima dan madu memiliki kandungan yang sangat potensial digunakan sebagai pencegah kanker mulut dengan berlandaskan beberapa inspirasi kandungan Al-Quran yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan buah delima dan madu di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada surat Al-An'am ayat 99 dan An-Nahl ayat 69. Setiap hal yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti memiliki manfaat dan keistimewaan tertentu. Salah satu yang menginspirasi penulis pada ayat tersebut adalah buah delima, merupakan buah surga yang memiliki kandungan baik bagi tubuh, serta madu yang pada tafsirnya bermanfaat untuk pengobatan. Melihat dan menganalisa peluang serta menganalisis berbagai permasalahan tersebut, oleh karena itu kami, 3 inovator muda berjiwa Qurani yang kreatif, inovatif, dan solutif siap berkontribusi untuk masyarakat dengan saya Firman Hidayat dan 2 rekan saya Dia Hirsma serta Muhammad Anang Jazuli dari Universitas Airlangga Excellence with Morality dengan bangga mempersembahkan Candy Care, Candy Terapi Cancer, inovasi permen herbal buah delima ditambah madu sebagai upaya pencegah kanker mulut, inspirasi Quran surat Al-An'am ayat 99 dan An-Nahl ayat 69. Dewan juri yang terhormat, adapun di dalam penelitian ini terdapat 4 tujuan penting yang akan dicapai. Yang pertama, untuk mengetahui apakah buah delima dan madu dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan permen terapi kanker mulut. Yang kedua, untuk mengetahui apakah buah delima dan madu dapat dijadikan sebagai permen terapi pencegah kanker mulut. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan Candy Care sebagai pencegah kanker mulut. Adapun yang terakhir yakni untuk mengetahui apakah Candy Care dapat diterima oleh konsumen. Adapun manfaat di dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat secara teoritis dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, sedangkan manfaat secara praktis adalah dapat menjadi produk komersial yang mampu mencegah kanker mulut untuk masyarakat. Dewan juri yang terhormat, adapun tinjauan pustaka di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Menurut Malik et al. Pada jurnalnya tahun 2005, buah delima yang secara in vitro telah terbukti memiliki aktivitas antioksidan bersifat kemopreventif dan kemoterapis yang berguna untuk mencegah serta mengobati sel kanker. Hal tersebut dibuktikan dengan komposisi nilai gizinya yang berpotensi sebagai pencegah kanker mulut. Adapun madu adalah nektar yang memiliki kandungan antioksidan serta memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Hal tersebut dibuktikan dengan komposisi nilai gizinya yang juga berpotensi sebagai pencegah kanker mulut. Adapun menurut Kandekar SP et al. Pada jurnalnya tahun 2006, kanker rongga mulut merupakan suatu pertumbuhan sel kanker pada rongga mulut yang meliputi bibir, mukosa bibir, lidah, platum, gingiva, dasar mulut, dan mukosa.
Permen adalah sejenis gula-gula yang banyak disukai oleh anak-anak hingga dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh Didem DKK pada tahun 2014 tentang efek mengunyah permen karet terhadap mukositis oral pada anak yang menjalani kemoterapi. Hal tersebut membuktikan bahwa mengunyah permen karet efektif mencegah dan menurunkan derajat keparahan mukositis oral pada anak yang mendapat kemoterapi. Dewan juri yang terhormat di dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode literatur dan metode eksperimen uji organoleptik. Metode literatur digunakan untuk mendapatkan berbagai macam referensi penelitian sebelumnya, baik itu dari jurnal maupun buku. Adapun metode eksperimen uji organoleptik digunakan untuk mengetahui analisis data hasil respon dari respons dan terhadap Candy Care. Berikut ini kami akan menjelaskan proses dan cara pembuatan dari permen Candy Care. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk alat terdapat sendok 2 buah, wajan 1 buah, spatula 1 buah, kompor 1 buah, blender 1 set, mangkuk 2 buah, saringan 1 buah, pisau 1 buah, dan cetakan 1 buah. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain yaitu biji delima 5 buah, madu murni 50 gram, dan air 600 ml. Berikut ini merupakan diagram alur berupa flowchart dengan langkah-langkah proses pembuatan Candy Care, mulai dari proses persiapan alat dan bahan, proses ekstraksi buah delima dan madu, serta proses packaging hingga Candy Care siap untuk dinikmati oleh konsumen. Hasil uji organoleptik yang diberikan kepada 30 responden menunjukkan respon yang bervariasi. Adapun kriteria penilaiannya terdiri dari buruk, sedang, baik, dan juga sangat baik dengan range skor minimal 1 dan maksimal skor 4. Berikut ini merupakan hasil diagram uji organoleptik yang diberikan kepada 30 responden dengan indikator rasa dan juga tekstur. Serta berikut ini merupakan hasil diagram uji organoleptik yang diberikan kepada 30 responden dengan indikator warna dan juga aroma. Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa Candy Care yang diberikan kepada 30 responden dengan yang memberikan respon sangat menyukai ada 17 responden yakni 56%, menyukai ada 9 responden yakni 30%, kurang menyukai ada 4 responden yakni 14%, sedangkan tidak ada responden yang tidak menyukai Candy Care. Dari berbagai macam pemaparan yang kami berikan, bahwasanya dapat ditarik benang merah berupa kesimpulan yakni buah delima dan madu dapat dijadikan sebagai permen terapi pencegah kanker mulut. Proses pembuatannya sangat sederhana dan dapat diterima oleh konsumen berdasarkan hasil uji organoleptik. Adapun saran yang dapat kami berikan, terdapat 3 saran penting. Yang pertama adalah kepada akademisi atau peneliti. Hendaknya digunakan sebagai rujukan dalam menyempurnakan inovasi ini dengan metode yang lebih modern dan efisien. Yang kedua, kepada masyarakat. Hendaknya mencoba membuat Candy Care untuk menjaga kesehatan diri, terutama pada kesehatan mulut. Dan yang ketiga, kepada produsen. Tingkatkan produk-produk dari sumber daya lokal yang natural dan menyehatkan. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan di dalam proses penelitian yang kami lakukan. Serta berikut ini merupakan dokumentasi penelitian pembuatan Candy Care. Adapun berikut ini merupakan desain packaging produk Candy Care yang nantinya akan diimplementasikan kepada masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tak tersusun pula dari janji dan wacana. Para juara tidak dibuat di arena, para juara dibuat dari sesuatu yang ada pada diri mereka. Kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan kesuksesan adalah hasil dari kerja keras. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang tak pernah gagal, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang tak pernah menyerah. Jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Dari Universitas Airlangga untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Luruskan niat, sempurnakan proses, dan jangan cemaskan hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.